Setelah saya memberikan pembahasan tentang pernyataan Syahroni di Twitternya, yang dimana beliau ini sangat banyak bercerita di postingan Twitternya, dan ada yang berkomentar bahwa postingan tersebut atau status tersebut adalah hoax, bukan postingan asli dari Syahroni. Karena mungkin ada orang-orang yang masih simpatik kepada Syahroni dengan berbagai macam pernyataan kontroversialnya. Perkataan berdebah dan lain sebagainya yang saya angkat di video sebelum ini, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan pernyataan Syahroni yang begini. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Dengan menyebut kalimat tolol, itu sudah menjadi satu pernyataan tegas bahwa memang tabiat Syahroni ya seperti itu. Dia tidak menganggap masyarakat itu sebagai orang yang harus dia bimbing, yang harus dia ayomi, yang harus dia dengar aspirasinya, melainkan sebagai lawan, teman-teman. Ya, sebagai lawan dikatakan tolol. Bahkan kali ini bukan cuma tolol lagi, bukan cuma berdebah lagi, tapi coba kita baca seperti apa tulisan Syahroni untuk melampiaskan kekesalannya terhadap apa yang terjadi kepada dirinya ini. Ya, ini diposting oleh beberapa netizen ya, di thread dan Instagram, screenshotan dari ocehan Syahroni yang berbunyi begini nih, goblok. Teori tolol tuh, sudah ada goblok, ada tolol lagi. Kalau orang seperti Syahroni ya mungkin bisa kita anggap wajar, normal, karena memang orang awam. Meskipun namanya ada kalimat Ahmad Syahroni, aduh, namanya islami sekali ya teman-teman. Tetapi pernyataannya, terus kontroversialnya jauh dari islami. Sudah ada kalimat goblok ditambah tolol lagi. Konspirasi mana lagi ini? Lu gak tahu apa yang hilang dan hancur itu bukan cuma soal nominal, tetapi juga sejarah dan perjuangan. Jadi dari beberapa harta yang ludes, dijarah dan lain sebagainya, ternyata ada sejarah dan perjuangannya. Ya, kita tahu juga sebagai orang ya, sebagai orang biasa, Syahroni juga dulunya sebagai pengusaha, pekerja keras, mengumpulkan hartanya dengan cara yang ya entahlah. Tetapi setelah dia menjabat, kita juga mendengar beberapa keluhan dari netizen bahwa katanya para pejabat terkhusus DPR, MPR atau apalah itu dikabarkan tidak membayar kewajibannya sebagai rakyat, yaitu membayar pajak. Katanya ya dari beberapa video yang beredar. Tapi ya sudahlah, itu mungkin hak prioritas. Lanjut lagi. Udah jelas ini siapa dalangnya. Awas kalian, semakin hancurkan nama baikku, kubongkar semua. Ngoceh teman-teman. Jadi Ahmad Syahroni ngoceh di media sosialnya, yaitu di Twitter. Kira-kira apa yang akan beliau bongkar ini? Apa memang ada skandal di balik ini semua? Apakah memang ada permainan atau apalah? Saya tidak paham, karena saya bukan pengamat politik. Bagi kalian yang paham apa yang dia maksud, coba komentar. Tetapi sebelum itu, ada lagi pernyataan dari Syahroni yang cukup kontroversi lagi. Kalau yang video kemarin kalian anggap itu bukan akun Syahroni yang asli. Yang asli ada centang birunya, dan yang ini ada centang birunya. Pernyataannya memang tidak jauh dari kata-kata biadab, berdebah, tolol, goblok. Pernyataan-pernyataan preman sebenarnya. Preman yang duduk menjadi wakil rakyat. Itulah orang tolol sedunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung, yang ada yang bilang dipercaya sekarang ya rekan seprofesi. Rekan seprofesi katanya. Kawan perjuangan sampai warga sendiri. Ada kalimat tai. Gue tepuk tangan buat lu, keren skenario lu. Tuh ada skenario teman-teman. Katanya tadi ingin membongkar. Jadi Syahroni ingin membongkar sesuatu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat dengan skenario-skenario yang sekarang lagi. Lanjut lagi. Tahu kan lu, gue anggota dewan yang merangkak dari nol dan bukan anak siapa-siapa. Sekarang lu sama cukong lu itu coba hancurin karir gue. Kamu ketahuan. Cukong katanya. Siapa cukong yang dimaksud oleh Syahroni ini? Cukong yang berada di belakang orang-orang yang dia maksud. Permainan, skenario. Mungkin di sini teman-teman, Syahroni berusaha untuk membongkar suatu skandal yang dimana skandal itu ya mengorbankan beberapa orang. Mungkin ya, saya bukan pengamat politik, jadi jangan kira ucapan saya ini ya benar lah masalah teori-teori konspirasi atau politik.
Hanya saja kok arahnya ke sana gitu. Seperti Ahmad Syahroni. Dan saya pribadi teman-teman tidak peduli meskipun ada pernyataan ketua partai ini, ketua partai itu telah menonaktifkan. Kemarin saya menyebutkan mencopot. Ternyata bukan mencopot tapi menonaktifkan. Artinya diingat teman-teman, mencopot, menonaktifkan ataupun dipecat itu makna-makna yang berbeda dan fungsinya juga tidak sama. Yang pertama, kalau menonaktifkan artinya suatu saat sesuatu yang nonaktif bisa diaktifkan kembali. Tapi kalau sudah dicopot dari jabatannya, kemarin kabarnya Syahroni juga dicopot jabatannya, diturunkan ya. Jadi yang awalnya di sini diturunkan ke sini gitu. Jadi turun jabatan. Tetapi karena penurunan jabatan itu tidak berpengaruh kepada masyarakat yang sakit hati, akhirnya keluar lagi istilah baru yaitu nonaktif. Sekian lama nanti pasti kemungkinan akan diaktifkan. Jangankan jabatan teman-teman, bom saja bisa aktif dan nonaktif. Apalagi jabatan. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa kalimat nonaktif ini bisa bermakna ambigu. Nonaktifnya itu sampai kapan? Teriakan masyarakat bukan cuma untuk copot ketua DPR Puan Maharani, copot Komisi 1, Komisi 2, 3, dan lain sebagainya. Permintaan rakyat yang selama ini sudah bertahun-tahun banyak kecewa kepada kinerja para DPR. Mereka bukan cuma ingin pencopotan, penonaktifan, apalagi diturunkan jabatan. Tidak. Tetapi mereka meminta DPR, MPR dihapuskan. Nggak ada lagi DPR. Itu yang diinginkan masyarakat. Dan saya ingin tanya, kemarin saya sudah membuat polling dan ternyata jawabannya sangat luar biasa beragam teman-teman. Yang dimana awalnya saya mengira rata-rata akan lebih banyak orang yang meminta DPR dihapuskan saja karena tidak berguna bagi masyarakat. Ternyata tidak. Masih ada netizen di antara mereka yang memvoting tidak perlu ada DPR. Kita tampilkan seperti ini datanya. Sekitar 72% mereka memvoting tidak perlu adanya DPR MPR. Tidak perlu adanya DPR MPR. Perhatikan baik-baik. Yang 28% mereka masih mengharapkan adanya DPR MPR. Tapi dengan satu syarat teman-teman, yaitu orang yang menjadi wakil rakyat ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar amanah, tidak neko-neko di dalam jabatannya, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar seperti Syahroni dan kawan-kawan, joget-jogetan. No, tapi mereka mengharapkan orang-orang soleh yang berada di parlemen sana. Saya kalau mau berbicara, memang betul, memang harus ada orang-orang yang amanah, terpercaya, jujur. Kalau perlu gaji DPR misalkan mereka ya 100 juta. Dari 100 juta, sisakan separuhnya saja untuk menolong orang miskin. Buat program bulanan. Si fulan, DPR fulan, kan triliunan. Kemarin ketika saya menghitung, kalau 150 juta gaji DPR ini per bulan, artinya untuk dikalkulasi, dikali 580 karyawan katanya, anggota DPR, karyawan kita, ya DPR itu karyawan kita. Karyawan kita ini, sudah kita gaji 150 juta, waduh hebat ya teman-teman. Rakyat Indonesia yang gajinya UMR 3 jutaan sampai 4 juta bisa menggaji DPR 150 juta per bulan, kurang lebih. Setahun berapa? Triliunan kita menggaji mereka. Belum lagi pejabat-pejabat yang lain, aparat polisi, TNI dan lain sebagainya. Mereka kan dari pajak kita, yang harusnya mereka melayani kita, melindungi kita, menjadi penyampai aspirasi kita. Tetapi mereka, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. mendapatkan berbagai macam kemewahan, terkhusus DPR ya, yang sekarang kita bahas, terkhusus mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kemewahan, namun outputnya apa? Ya seperti sekarang kita lihat, joget-jogetan naik 3 juta. Apakah itu penting? Enggak. Karena apa? Gaji mereka per jam katanya 10 juta. Sehari kerja syuting 80 jutaan. Kalau seperti itu pendapatan kalian, kenapa pensiun jadi artis? Kenapa masuk ke DPR? Kenapa jadi pejabat? Harusnya fokus saja jadi artis. Kalau berbicara masalah uang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ketika orang-orang yang tidak amanah, orang yang tidak soleh, orang yang begini menjabat di sana menjadi perwakilan rakyat, ya seperti ini. Jadi hati-hati. Saya juga ingin mengajak kalian, terkhusus orang yang selama ini banyak sudah mengalami harapan-harapan palsu. Kalian bisa tahu maksud saya kemana ini harapan palsu yang dijanjikan oleh mereka. Apakah ini akan jadi pembelajaran agar ke depan kita mencari orang yang amanah? Seperti apa orang yang amanah? Kok bisa pelawak-pelawak jadi DPR?
pusing. Ya, saya juga pusing bicara ini. Kenapa pelawak-pelawak, penyanyi-penyanyi, vokalis band, karena memang susah teman-teman untuk mencari orang yang alim, seorang yang paham agama dengan betul, untuk duduk di sana menjadi pejabat, menteri, DPR, MPR, susah. Karena apa? Orang-orang yang benar lurus manhajnya, akidahnya, mereka tidak akan memikirkan untuk menjadi pejabat. Mereka akan menyibukkan diri untuk berdakwah saja, mengajarkan ilmu kepada umat. Ya, inilah sistem. Yang saya tidak tahu harus berkomentar apa. Intinya kita sudah menangkap berbagai macam pendapat dari netizen yang memvoting kemarin di postingan saya. Apakah perlu DPR? Kenapa perlu? Katanya apabila DPR itu diwakili oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, amanah, bertanggung jawab, tidak semena-mena, bisa menyampaikan aspirasi rakyat, maka sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kalau isinya pelawak, joget-jogetan, nari-narian, nyanyi-nyanyian, tiktok-tiktokan, maka tidak ada gunanya. Bahkan itu menyakiti umat, menyakiti rakyat. Itu kalau menurut netizen Harry Pras. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.